Berbicara mengenai ring atau bisa juga kita sebut dengan gelanggang, memiliki beberapa tipe dan juga karakteristik. Di sini saya akan membahas mengenai tipe-tipe ring atau gelanggang. Dalam struktur aljabar, ring dapat dibedakan berdasarkan sifat operasi tambah dan kali di dalamnya. Terdapat 3 tipe ring. Yang pertama adalah ring komutatif, di mana ring komutatif apabila operasi perkaliannya memenuhi sifat komutatif, yaitu jika A dikalikan dengan B, maka hasilnya sama dengan B dikali dengan A untuk semua elemen A dan juga B. Untuk tipe yang kedua, yakni ring dengan elemen satuan atau unity. Nah, ring memiliki elemen satuan apabila terdapat suatu elemen 1 sedemikian sehingga 1 dikalikan A sama dengan A dikalikan 1, maka hasilnya akan A untuk setiap elemen A dalam ring. Dan yang terakhir adalah ring tanpa pembagi 0. Sebuah ring dikatakan tanpa pembagi 0 apabila tidak ada 2 elemen bukan 0 yang hasil perkaliannya bernilai 0. Artinya, apabila A tidak sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka A dikali B tidak sama dengan 0. Gelanggang seperti ini bersifat bersih dari elemen yang menyebabkan hasil perkaliannya tiba-tiba menjadi 0. Untuk daerah integral atau integral domain, nah, integral domain ini merupakan ring komutatif dengan elemen satuan yang tidak memiliki pembagi 0. Dengan kata lain, daerah integral adalah ring yang struktur perkaliannya teratur dan tidak mengandung elemen penyebab hasil 0 secara tidak wajar. Gelanggang dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat komutatif, keberadaan elemen satuan, dan ada atau tidaknya pembagi 0. Daerah integral adalah ring komutatif dengan satuan dan tanpa pembagi 0. Ring pembagi menyediakan inverse untuk setiap elemen bukan 0, sementara medan merupakan versi komutatif dari ring pembagi. Q-field atau medan miring merupakan inverse tetapi perkaliannya tidak komutatif. Selanjutnya ada teorema 10.1 dan juga teorema 10.2. Baiklah teman-teman, tadi telah jelaskan mengenai jenis-jenis ring, dimana di sini saya akan membahas atau menjelaskan mengenai apa itu karakteristik ring. Nah, pengertian dari karakteristik ring adalah karakteristik dari ring R adalah suatu bilangan positif terkecil, misalnya N jika ada sedemikian hingga NA sama dengan Z untuk setiap A elemen dari R. Jika bilangan bulat positif N tersebut tidak ada, maka dikatakan bahwa karakteristik dari gelanggang R atau ring R adalah 0 atau tak hingga. Nah, selain pengertian, di sini kita juga memiliki 3 teorema. Yang pertama teorema pertama itu berbunyi, jika R suatu gelanggang dengan elemen kesatuan, maka karakteristik dari R sama dengan periode dari elemen kesatuan terhadap grup aditif R. Teorema kedua berbunyi, karakteristik dari suatu daerah integral berhingga adalah berhingga. Dan teorema ketiga berbunyi, karakteristik suatu daerah integral adalah 0 atau suatu bilangan prima. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh soal dari tipe-tipe ring. Soalnya yang dimana misalkan Z5 dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian itu merupakan himpunan bilangan bulat modulo 5. Dengan operasi penjumlahan dan perkalian, buktikan bahwa Z5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan sebuah ring dan apakah merupakan integral domain dan
field. Nah, selanjutnya, sudah kita ketahui bahwasanya Z5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan himpunan bilangan bulat modulo 5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu buktikan apakah Z5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian itu merupakan sebuah ring dan apakah merupakan integral domain dan field. Nah, untuk jawabannya, mari saksikan video berikut ini. Nah, untuk penyelesaiannya, Z5 ini sudah diketahui bahwasanya himpunannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu akan kita buktikan dengan teorema-teorema. Yang pertama, kita akan membuktikan bahwasanya Z5 dengan operasi penjumlahan itu merupakan grup abelian. Nah, pada poin A itu kita akan membuktikan bahwasanya Z5 dengan operasi penjumlahan itu memenuhi sifat tertutup. Kita cek tabel operasinya. Dan dari tabelnya terlihat jelas kalau setiap kali kita menjumlahkan dua elemen Z5, hasilnya tetap berada di dalam Z5 juga, tidak pernah keluar dari himpunan. Jadi, untuk langkah pertama ini, sifat tertutup pada operasi penjumlahan yaitu sudah terbukti. Nah, karena ring mensyaratkan bahwasanya Z5 dengan operasi penjumlahan harus merupakan grup abelian, nanti kita bisa cek sifat lain seperti identitas, inverse, dan komutatif. Selanjutnya kita akan mengecek apakah Z5 dengan operasi penjumlahan itu adalah asosiatif. Yang pertama, kita ambil sembarang unsur yang terdapat dalam Z5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita pilih 3 angka dari Z5, lalu kita lihat apakah hasilnya sama ketika mengkelompokkan penjumlahan ke kiri atau ke kanan. Nah, karena operasi di sini adalah modul 5, maka yang kita lakukan sebenarnya cuman kita memastikan bahwa penjumlahan bisa tetap konsisten setelah dimodulkan. Dan benar, ketika kita coba contoh seperti 3, 2, dan 4, hasilnya tetap sama. Di contoh, terlihat jelas bahwasanya pada sisi kiri dan sisi kanan itu mendapatkan hasil yang sama, yaitu 4. Intinya, penjumlahan di modul 5 itu tidak berubah, hanya karena tanda kurungnya itu berubah. Itu sebabnya sifat asosiatif itu terpenuhi. Nah, karena contoh tadi berhasil dan memang sifat asosiatif itu berlaku untuk semua bilangan bulat modulo beberapa pun, maka dapat disimpulkan bahwa Z5 itu bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Selanjutnya kita ada sifat identitas. Nah, kita mengecek apakah Z5 dan operasi penjumlahan itu memenuhi sifat identitas. Nah, di Z5 itu identitasnya adalah 0. Karena kalau kita ambil angka berapapun, misalnya A, lalu kita tambahkan 0, hasilnya tetap A. Ini berlaku untuk semua elemen di 0 sampai 4. Jadi, syarat identitas itu sudah terpenuhi. Selanjutnya, kita akan membuktikan apakah Z5 dengan operasi penjumlahan itu adalah inverse. Nah, di Z5 itu setiap elemen pasti punya lawan tambahan karena semua hitungan dilakukan modulo 5. Misalnya, inverse dari 1 adalah 4 karena 1 ditambah modulo 5 itu sama dengan 0. Inverse dari 2 adalah 3, inverse dari 3 adalah 2, inverse dari 4 adalah 1, dan 0 tentu inverse dirinya sendiri. Karena semua elemen itu punya lawan tambahan, maka sifat inverse juga terpenuhi. Selanjutnya kita akan membuktikan apakah Z5, operasi penjumlahan itu berlaku sifat komutatif. Nah, untuk operasi penjumlahan ini kita pastikan apakah operasinya komutatif. Artinya, apakah hasil dari A ditambah B selalu sama dengan B ditambah A. Nah, untuk dicontoh pada slide itu yaitu 4 ditambah modul 53 sama dengan 3 ditambah modul 54. Itu sama-sama hasilnya 2. Nah, jadi terbukti bahwasanya Z5 dengan operasi penjumlahan itu berlaku komutatif penjumlahan. Jadi, kesimpulannya, dari sifat-sifat yang sudah diperiksa, tertutup, asosiatif, mempunyai identitas, tiap elemen mempunyai inverse, dan komutatif, kita bisa menyimpulkan bahwa Z5 dengan operasi penjumlahan itu benar-benar merupakan grup abelian. Nah, ini penting, kenapa? Karena ini adalah salah satu syarat utama untuk terbentuknya ring. Setelah penjumlahan, sekarang kita akan mengecek operasi yang kedua, yaitu perkalian dengan modulo 5. Langsung saja, ini dia videonya.
di slide ini ditampilkan tabel perkaliannya. Nah, dari tabel itu kita bisa lihat bahwa setiap kali kita mengkalikan dua elemen Z5, hasilnya tetap berada di dalam Z5. Jadi, operasinya itu tertutup. Karena perkaliannya asosiatif dan tertutup, maka Z5 dengan operasi perkalian itu adalah semigroup. Selanjutnya, ring harus memenuhi dua hukum distributif, yaitu distributif kiri dan distributif kanan. Untuk yang pertama itu adalah distributif kanan. Kita lihat bentuk dari dalam kurung A ditambah B dikali C itu sama dengan AC ditambah BC. Dengan dicoba dengan contoh angka, hasilnya tetap sama. Baik kita menjumlahkan dulu lalu dikali ataupun kali satu-satu lalu dijumlahkan, maka hasilnya itu tetap sama. Selanjutnya itu distributif kiri. Bentuknya itu adalah A di dalam kurung B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Contohnya juga menunjukkan hasil yang konsisten ataupun sama. Karena dua hukum distributif ini berlaku, maka kombinasi tambah dan kali di Z5 itu memenuhi struktur ring secara lengkap. Untuk yang terakhir ini, mengapa Z5 bukan hanya ring tetapi integral domain? Nah, integral domain itu ring komutatif dengan satuan, dan yang paling penting itu tidak ada pembagi 0. Nah, Z5 itu memenuhi semuanya. Kenapa tidak ada pembagi 0? Karena 5 adalah bilangan prima. Dalam modul bilangan prima, tidak ada dua bilangan bukan 0 yang bisa dikalikan lalu menghasilkan 0. Salah satunya, cara mendapatkan 0 hanyalah jika salah satu elemen yang dikalikan memang 0. Jadi, di Z5, kalau A dikali B kongruen 0, maka pasti A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Tidak ada pasangan bilangan non-0 yang menghasilkan 0. Ini yang membuat Z5 itu otomatis menjadi integral domain, bahkan field. Jadi kesimpulannya, Z5 bukan cuma ring tetapi juga integral domain. Selanjutnya, sekarang kita naik satu level lagi nih. Kita akan mengecek apakah Z5 itu adalah field. Nah, sebuah struktur disebut field itu kalau pertama, operasi tambah membentuk grup abelian. Yang kedua, operasi kali juga komutatif. Yang ketiga, ada elemen satuan yaitu 1. Yang keempat, setiap elemen non-nol punya inverse perkalian. Nah, di Z5 itu memenuhi semuanya. Yang paling penting di sini adalah syarat terakhir, yaitu semua elemen non-nol harus punya inverse perkalian. Karena 5 adalah bilangan prima, maka setiap angka 1, 2, 3, dan 4 itu pasti relatif prima dengan 5. Akibatnya, masing-masing pasangan punya pasangan yang kalau dikalikan itu hasilnya 1 modulo 5. Nah, selanjutnya ditunjukkan dua cara membuktikan bahwa setiap elemen non-nol di Z5 itu mempunyai inverse. Cara pertama, kita memakai konsep FPB atau faktor persekutuan terbesar. Kalau FPB A,5 itu sama dengan 1, artinya A dan 5 relatif prima, maka menurut teorema Bezout akan ada bilangan yang bisa menghasilkan hubungan A dikali U ditambah 5 dikali V, itu sama dengan 1. Kalau kita ambil hubungan itu modulo 5, tersisa A dikali U itu kongruen 1 modulo 5. Itu menunjukkan bahwa U adalah inverse dari A. Selanjutnya yaitu contoh eksplisit. Nah, di slide ini memberikan bahwasanya contoh inverse secara langsung. Untuk yang pertama itu 1 mempunyai inverse 1 karena 1 dikali 1 adalah 1. 2 mempunyai inverse 3 karena 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 adalah 1 modulo 5. 3 inverse sama dengan 2. Nah, 4 inverse sama dengan 4 karena 4 dikali 4 adalah 16. 16 itu sama dengan 1 modulo 5. Jadi, semua bilangan non-nol di Z itu mempunyai inverse. Itulah alasan kenapa Z5 bukan sekedar integral domain, tetapi juga disebut field. Jadi, dari seluruh pembuktian mulai dari penjumlahan, perkalian, distributif, tidak adanya pembagi 0, dan adanya inverse untuk semua elemen non-nol, bisa dipastikan bahwa Z5 adalah contoh ring yang lengkap. Nah, dia juga merupakan integral domain, dan dia juga merupakan field. Nah, itu tadi penjelasan mengenai soal contoh tipe-tipe ring. Nah, selanjutnya saya mempunyai contoh soal karakteristik ring, yang dimana contoh dari soal karakteristik ring itu bisa teman-teman baca di sebelah sini.
Untuk penyelesaiannya, bisa teman-teman lihat di slide yang sudah saya tampilkan. Ini merupakan langkah pertama untuk menyelesaikan soal karakteristik ring. Dan ini langkah yang kedua. Dan ini langkah yang ketiga. Selanjutnya, ini langkah yang terakhir, yaitu langkah keempat untuk menyelesaikan sifat karakteristik ring. Nah, bagaimana teman-teman? Apakah soal yang saya jelaskan dan saya tampilkan itu mudah dimengerti? Nah, jika kalian sudah mengerti dengan penjelasan yang saya berikan, di sini saya mempunyai 2 soal yang bisa teman-teman kerjakan. Berikut merupakan soalnya. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti penjelasan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang barusan kita bahas itu bisa membantu kalian untuk memahami materi lebih jelas dan lebih gampang dipraktikkan. Nah, kalau masih ada bagian yang terasa sulit, jangan ragu untuk pelajari ulang dan diskusikan bersama teman-teman atau guru kalian. Nah, sampai di sini dulu penjelasan saya hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.